Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih, Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam, apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandisatrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum, sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolfi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun.
Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Milik David. Namun Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trudedo Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora, 17 tahun. Mencontohkan atau memeragakan Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Baik, terima kasih subsidiar atas pasal laporan 351 Anda, ayat rekan 2 Anas dan Furqon atau Hakim, reporter Tribun 76C Jakarta, selamat junto bertugas pasal kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan, Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dan atau pasal 355 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Belakangan lagi resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS dalam kasus tersebut. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Diketahui saat ini Mario Dandi terlibat dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Namun kini ia tersandung masalah baru setelah dilaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh wanita bernama Anastasia Pretia Amanda alias APA. Nama APA juga cukup sering disebut dalam kasus penganiayaan David lantaran dianggap sebagai wanita pembisik Mario Dandi. Terkait namanya yang ikut terseret, Amanda membuat laporan itu karena merasa tak terlibat sama sekali dalam penganiayaan David. Amanda mengaku tidak pernah memberikan informasi soal perlakuan tak baik D terhadap kekasih Mario AG 15 tahun seperti yang dituduhkan.
Laporan itu telah masuk ke kepolisian pada 14 Maret 2023 lalu. Kuasa hukum Amanda Enita Edia Laksmita mengatakan Mario sempat bertemu dengan kliennya sebelum penganiayaan terjadi. Pertemuan itu dilakukan pada 20 Februari. Mario mendatangi Amanda yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Namun Amanda mengaku hanya bertegur sapa dengan Mario dan tidak membicarakan masalah AGH dengan David sama sekali. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, soal laporan pencemaran nama baik, kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, menilai langkah yang diambil Amanda tidaklah tepat. Dolvi menyebut Mario tak pernah mencemarkan nama baik Amanda. Meski begitu, pihaknya siap menghadapi laporan tersebut. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Waktu diketahui restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Kabar soal pengemudi mobil BMW kabur seusai mengisi bensin di SPBU kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 2021 lalu kembali mencuat. Sebuah akun Twitter menyebut jika pengemudi mobil tersebut ialah Mario Dandi, pelaku penganiayaan David. Terkait kabar ini, aparat kepolisian buka suara. Awalnya saat ditelusuri, para petugas SPBU mengaku mengingat persis kejadian sopir BMW kabur seusai mengisi bensin. Namun mereka tak mengetahui wajah pelaku. Menurutnya, meski polisi berhasil mengidentifikasi identitas sopir BMW, aparat tak menghadirkannya saat proses mediasi. Sementara Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmara saat konfirmasi tak bisa memastikan identitas pengemudi tersebut. Pasalnya, sang pengemudi BMW tak pernah diperiksa secara resmi oleh kepolisian. Kejadian itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga pelaku juga bersedia membayar kerugian sebesar Rp602.000. Oleh karena itu, kasus tahun 2021 lalu tersebut tak tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Sementara alasan kepolisian tak memproses hukum pengemudi BMW lantaran motifnya hanya iseng belaka. Anastasia Pretia Amanda alias APA 19 tahun, mantan kekasih Mario Dandi Satrio, terseret kasus penganiayaan yang terjadi pada David Ozora. Diketahui buntut dugaan keterlibatannya ini, pihak kampus tempat APA kuliah telah melakukan pemanggilan padanya. APA juga mengaku mengalami trauma psikis buntut ramainya pemberitaan terkait dirinya yang dikaitkan dengan penganiayaan David. Amanda yang sebelumnya ramai disebut APA terseret setelah disebut sebagai wanita pembisik Mario Dandi hingga akhirnya menganiaya David Ozora. Kuasa hukum Amanda Sumantap Simorangkir membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya tersebut. Sumantap menegaskan bahwa kliennya tak pernah membicarakan hal apapun yang akhirnya membuat Mario Dandi naik darah dan menganiaya David.
Akhirnya Amanda dan tim kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Dendi CS terkait pencemaran nama baik. Amanda bahkan menolak untuk membicarakan mantan kekasihnya Mario Dendi hingga digantikan oleh kuasa hukumnya. Di sisi lain, kuasa hukum Amanda bernama Enita Adia Laksmita menyayangkan kliennya terseret kasus penganiayaan ini. Amanda yang saat ini sedang sibuk kuliah harus terganggu karena pemberitaan tersebut. Sebelumnya diwartakan pengacara AGH Sony Hutahean sempat menyebut-nyebut nama Amanda sebagai pemicu penganiayaan David. Seperti diketahui terkait motif penganiayaan, Mario Dendi diduga kesal kepada David seusai mendengar aduan dari kekasihnya AG. Aduan tersebut diduga berkaitan dengan tindakan pelecehan dari David kepada AGH. Perihal isu tersebut, Sony meluruskan fakta sebenarnya, bahwa yang mengadukan terkait dugaan pelecehan David kepada Mario Dendi bukan AG, melainkan seorang wanita berinisial APA alias Amanda. Untuk diketahui, APA juga telah diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan terkait kasus penganiayaan. Berdasarkan kesaksian AG, Sony menyebut bahwa yang mengadu kepada Mario Dendi bukan kliennya, tetapi Amanda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi sempat menyinggung terkait peran Amanda dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio. Ade menyebut Amanda alias APA merupakan orang yang turut mengadu kepada Mario soal perbuatan tak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Satu lagi akibat berita-berita yang liar ini sehingga sekarang ini Amanda mendapat panggilan dari pihak kampus untuk mengklarifikasi dan itu cukup membuat ganggu ya secara psikologis ya. Terganggu. Dengan opini itu penjaringan yang membuat akhirnya kami memutuskan LP. membuat LP. Nah, dalam buat laporan ini bukti-bukti apa Bu yang dilampirkan? Itu sudah kita serahkan. Kita serahkan semuanya. Jadi semua berita di media, baik itu media cetak, media elektronik, semua sudah kami susun. Itu bukti-bukti jelas, fakta sudah diserahkan. Bahkan pada saat tanggal Bang Sumantap press conference di tanggal 10 Maret ya, itu bukan bantahan, sudah media lagi 13 Maret dari kuasa hukumnya. Dia bilang dia tetap berpegang kepada laporan BAP MDSS. Ya kalau menurut kami silakan aja dia bertanggung jawab, kita lihat aja proses hukum. Sekarang kita jelas-jelas bicara di hadapan semua teman-teman media ini. Kita LP, itu bukti nyata dengan tegas kami menolak tuduhan itu. Bahkan kami sudah melaporkan pidananya kepada pihak Polda. Polisi kembali mengungkap fakta baru dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkap, ternyata Mario Dandi sempat mengirimkan video penganiayaan yang dilakukan terhadap David ke 3 orang sebelum ditangkap oleh pihak Polsek Pesanggerahan. Meski begitu, Hengki belum membeberkan identitas dan hubungan ketiga orang yang dikirimkan video penganiayaan David oleh Mario Dandi. Dan bukan hanya video yang disebarkan oleh Mario Dandi, foto-foto David yang sudah dalam kondisi terluka setelah penganiayaan juga dikirimkan ke sejumlah orang oleh Mario Dandi. Namun Hengki mengatakan pihaknya masih mendalami motivasi Mario Dandi mengirimkan video hingga foto penganiayaan David ke sejumlah orang tersebut. Adapun video penganiayaan itu direkam menggunakan handphone milik Mario Dandi oleh tersangka Shane Lucas Rotua Pangondian Lomban Rotuan dan juga pacar Mario Dandi berinisial AG. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Penganiayaan dilakukan setelah Mario Dandi mendengar informasi pacarnya AG mendapat perlakuan kurang baik dari korban. Mendengar hal tersebut, Mario Dandi emosi dan ingin bertemu dengan David. AG kemudian menghubungi David yang saat itu sedang berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario Dandi meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali, namun David hanya sanggup 20 kali. Setelah itu David diminta untuk mengambil sikap tobat dan terjadi penganiayaan. Mario Dandi langsung ditangkap oleh pihak security komplek dan diserahkan ke pihak kepolisian.
Saat ini Mario Dandi dan Shane Lucas ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara itu pacar Mario Dandi berinisial AG yang masih di bawah umur, kini statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak dan ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor akan memeriksa 2 tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dandi Satrio, dan Shane Lucas pada Kamis 16 Maret 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan tersebut termasuk bagian dari penyidikan kasus penganiayaan. Trunoyudo menjelaskan Apsifor nantinya bakal lebih mendalami perilaku dari masing-masing tersangka. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas sebagai tersangka. Sementara pacar Mario berinisial AG ditetapkan sebagai pelaku karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas serta pelaku AG dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Pasal tersebut adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi di Komplek Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam sekira pukul 7:30 menit. Dalam video yang viral di media sosial, Mario Dandi menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang dan menginjak kepala David hingga korban menderita luka serius dan sempat mengalami koma. Mario mengawali aksi penganiayaan brutalnya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Saat itu David menyampaikan tak bisa memeragakan sikap tobat. Mario pun meminta rekannya Shane Lucas untuk mencontohkan sikap tobat tersebut. Ketika David dalam posisi push up, Mario menendang, memukul hingga menginjak kepala korban. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan penyidik menemukan bukti bahwa penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan kawan-kawannya kepada David sudah direncanakan sejak awal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pada awal pemeriksaan, penyidik menjerat Mario dan Shane dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Jungto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Berdasarkan temuan fakta-fakta itulah, penyidik kemudian menambahkan pasal baru. Di samping itu, polisi menaikkan status AG 15 tahun dari semula sebagai saksi anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Dalam proses ini bisa beriringan ya. Proses awal dengan adanya penganiayaan terhadap korban anak sudah bergulir, berjalan, teman-teman media sudah memonitoring sampai dengan adanya rekonstruksi. Kemudian hari ini tadi adanya pemeriksaan dari psikolog forensik, Apsifor ya, berkolaborasi, interprofesi ya. Tadi saya sampaikan, segala sesuatu keterangan pernyataan tentu akan didengar dan kemudian dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Tentu ini teknis ya, proses penyidikan. Proses dengan laporan ini bisa bersamaan. Ya, karena ini satu rangkaian dalam suatu peristiwa, walaupun ada suatu dugaan, ya, suatu dugaan laporan terkait dengan pencemaran nama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut.
Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojosroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini, Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK.
Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolvi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolvi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David. Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mengata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mengata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mengata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D.
Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih Pak? Selain itu? Ya, kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi, sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri, gitu. Di dalam apakah itu dalam sistem peradilan anak, maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita rekomendasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dandi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dendi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap taubat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Mario Dandi Satrio, yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora, kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya, seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan, buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trudedo Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski
Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora, 17 tahun. Mencontohkan atau memeragakan Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Baik, terima kasih subsidiar atas pasal laporan Anda, 351 ayat rekan 2 Anas Furqon dan Hakim, atau reporter Tribun 76C Jakarta, selamat junto bertugas pasal kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan, Kombes Adi Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas Di juga tanggal ditetapkan 20 sebagai itu tersangka dijerat dengan pasal tersangka MDS, 76C junto tersangka pasal 80 S, Undang-Undang Nomor dan 35 anak tahun saksi 2014 AG tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 bergerak tahun 2002 dengan mobil tentang perlindungan anak subsidi milik pasal tersangka 351 KUHP. MDS Selain itu, pacar Mario berinisial mendekati AGH juga diubah atau statusnya menuju dari ke arah saksi korban. Saat menjadi itu korban pelaku berada atau di anak yang rumah berkonflik temannya dengan hukum. di Akibatnya, daerah AG dijerat dengan pasal Jambi, berlapis yakni pasal Sanggahan, Jakarta Selatan. 76C junto pasal 80 Setelah sampai di Undang-Undang sana, PPA dan atau tersangka S pasal bertanya 355 ayat 1 kepada tersangka junto pasal MDS. 35 Den, pasal ntar gua 56 ngapain? KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 Kemudian junto tersangka pasal 56 KUHP MDS subsidiar menjawab, 353 ayat ntar 2 lu junto videoin pasal aja. 56 KUHP. Kemudian Belakangan AG tersangka resmi ditahan oleh S penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus bertanya, anak Lembaga ya Penyelenggara sudah, mana Kesejahteraan HP lu? Sosial atau LPKS dalam Kemudian kasus tersebut. tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Diketahui saat ini Mario Dandi terlibat dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Namun kini ia tersandung masalah baru setelah dilaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh wanita bernama Anastasia Pretia Amanda alias APA. Nama APA juga cukup sering disebut dalam kasus penganiayaan David lantaran dianggap sebagai wanita pembisik Mario Dandi. Terkait namanya yang ikut terseret, Amanda membuat laporan itu karena merasa tak terlibat sama sekali dalam penganiayaan David. Amanda mengaku tidak pernah memberikan informasi soal perlakuan tak baik D terhadap kekasih Mario AG 15 tahun seperti yang dituduhkan. Laporan itu telah masuk ke kepolisian pada 14 Maret 2023 lalu. Kuasa hukum Amanda, Enita Edia Laksmita, mengatakan Mario sempat bertemu dengan kliennya sebelum penganiayaan terjadi. Pertemuan itu dilakukan pada 20 Februari. Mario mendatangi Amanda yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Namun Amanda mengaku hanya bertegur sapa dengan Mario dan tidak membicarakan masalah AGH dengan David sama sekali. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, soal laporan pencemaran nama baik, kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, menilai langkah yang diambil Amanda tidaklah tepat. Dolfi menyebut Mario tak pernah mencemarkan nama baik Amanda. Meski begitu, pihaknya siap menghadapi laporan tersebut. Masih di bawah umur, masih di bawah, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat.
Pernyataan dari AD ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Kabar soal pengemudi mobil BMW kabur seusai mengisi bensin di SPBU kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 2021 lalu kembali mencuat. Sebuah akun Twitter menyebut jika pengemudi mobil tersebut ialah Mario Dandi, pelaku penganiayaan David. Terkait kabar ini, aparat kepolisian buka suara. Awalnya saat ditelusuri, para petugas SPBU mengaku mengingat persis kejadian sopir BMW kabur seusai mengisi bensin. Namun mereka tak mengetahui wajah pelaku. Menurutnya meski polisi berhasil mengidentifikasi identitas sopir BMW, aparat tak menghadirkannya saat proses mediasi. Sementara Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmara saat konfirmasi tak bisa memastikan identitas pengemudi tersebut. Pasalnya sang pengemudi BMW tak pernah diperiksa secara resmi oleh kepolisian. Kejadian itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga pelaku juga bersedia membayar kerugian sebesar Rp602.000. Oleh karena itu, kasus tahun 2021 lalu tersebut tak tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Sementara alasan kepolisian tak memproses hukum pengemudi BMW lantaran motifnya hanya iseng belaka. Anastasia Pretia Amanda alias APA 19 tahun mantan kekasih Mario Dendi Satrio terseret kasus penganiayaan yang terjadi pada David Ozora. Diketahui buntut dugaan keterlibatannya ini, pihak kampus tempat APA kuliah telah melakukan pemanggilan padanya. APA juga mengaku mengalami trauma psikis buntut ramainya pemberitaan terkait dirinya yang dikaitkan dengan penganiayaan David. Amanda yang sebelumnya ramai disebut APA terseret setelah disebut sebagai wanita pembisik Mario Dendi hingga akhirnya menganiaya David Ozora. Kuasa hukum Amanda Sumantap Simorangkir membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya tersebut. Sumantap menegaskan bahwa kliennya tak pernah membicarakan hal apapun yang akhirnya membuat Mario Dendi naik darah dan menganiaya David. Akhirnya Amanda dan tim kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Dendi CS terkait pencemaran nama baik. Amanda bahkan menolak untuk membicarakan mantan kekasihnya Mario Dendi hingga digantikan oleh kuasa hukumnya. Di sisi lain, kuasa hukum Amanda bernama Enita Adia Laksmita menyayangkan kliennya terseret kasus penganiayaan ini. Amanda yang saat ini sedang sibuk kuliah harus terganggu karena pemberitaan tersebut. Sebelumnya diwartakan pengacara AGH Sony Hutahean sempat menyebut-nyebut nama Amanda sebagai pemicu penganiayaan David. Seperti diketahui terkait motif penganiayaan, Mario Dendi diduga kesal kepada David seusai mendengar aduan dari kekasihnya AG. Aduan tersebut diduga berkaitan dengan tindakan pelecehan dari David kepada AGH. Perihal isu tersebut, Sony meluruskan fakta sebenarnya, bahwa yang mengadukan terkait dugaan pelecehan David kepada Mario Dendi bukan AG, melainkan seorang wanita berinisial APA alias Amanda. Untuk diketahui, APA juga telah diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan terkait kasus penganiayaan. Berdasarkan kesaksian AG, Sony menyebut bahwa yang mengadu kepada Mario Dendi bukan kliennya, tetapi Amanda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi sempat menyinggung terkait peran Amanda dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio. Ade menyebut Amanda alias APA merupakan orang yang turut mengadu kepada Mario soal perbuatan tak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Satu lagi akibat berita-berita yang liar ini sehingga sekarang ini Amanda mendapat panggilan dari pihak kampus
untuk mengklarifikasi, dan itu cukup membuat ganggu ya, secara psikologis ya, terganggu dengan opini itu yang penjaringan membuat akhirnya kami memutuskan LP. membuat LP. Nah, dalam buat laporan ini bukti-bukti apa Bu yang dilampirkan Bu? Itu sudah kita serahkan, kita serahkan semuanya. ada. Jadi semua Sudah. berita di media, baik itu media cetak, media elektronik, semua sudah kami susun. Itu bukti-bukti jelas, fakta sudah diserahkan. Bahkan pada saat tanggal Bang Sumantap press conference di tanggal 10 Maret ya, itu bukan bantahan, sudah media lagi 13 Maret dari kuasa hukumnya. Dia bilang dia tetap berpegang kepada laporan BAP MDSS. Ya kalau menurut kami silakan aja dia bertanggung jawab, kita lihat aja proses hukum. Sekarang kita jelas-jelas bicara di hadapan semua teman-teman media ini. Kita LP, itu bukti nyata, dengan tegas kami menolak tuduhan itu. Bahkan kami sudah melaporkan pidananya kepada pihak Polda. Polisi kembali mengungkap fakta baru dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkap, ternyata Mario Dandi sempat mengirimkan video penganiayaan yang dilakukan terhadap David ke 3 orang sebelum ditangkap oleh pihak Polsek Pesanggerahan. Meski begitu, Hengki belum membeberkan identitas dan hubungan ketiga orang yang dikirimkan video penganiayaan David oleh Mario Dandi. Dan bukan hanya video yang disebarkan oleh Mario Dandi, foto-foto David yang sudah dalam kondisi terluka setelah penganiayaan juga dikirimkan ke sejumlah orang oleh Mario Dandi. Namun Hengki mengatakan pihaknya masih mendalami motivasi Mario Dandi mengirimkan video hingga foto penganiayaan David ke sejumlah orang tersebut. Adapun video penganiayaan itu direkam menggunakan handphone milik Mario Dandi oleh tersangka Shane Lucas Rotua Pangondian Lomban Rotuan dan juga pacar Mario Dandi berinisial AG. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Penganiayaan dilakukan setelah Mario Dandi mendengar informasi pacarnya AG mendapat perlakuan kurang baik dari korban. Mendengar hal tersebut, Mario Dandi emosi dan ingin bertemu dengan David. AG kemudian menghubungi David yang saat itu sedang berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario Dandi meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali, namun David hanya sanggup 20 kali. Setelah itu David diminta untuk mengambil sikap tobat dan terjadi penganiayaan. Mario Dandi langsung ditangkap oleh pihak security komplek dan diserahkan ke pihak kepolisian. Saat ini Mario Dandi dan Shane Lucas ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara itu pacar Mario Dandi berinisial AG yang masih di bawah umur, kini statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak dan ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor akan memeriksa 2 tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dandi Satrio, dan Shane Lucas pada Kamis 16 Maret 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan tersebut termasuk bagian dari penyidikan kasus penganiayaan. Trunoyudo menjelaskan Apsifor nantinya bakal lebih mendalami perilaku dari masing-masing tersangka. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas sebagai tersangka. Sementara pacar Mario berinisial AG ditetapkan sebagai pelaku karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas serta pelaku AG dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Pasal tersebut adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi di Komplek Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam sekira pukul 7:30. Dalam video yang viral di media sosial, Mario Dandi menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang, dan menginjak kepala David hingga korban menderita luka serius dan sempat mengalami koma. Mario mengawali aksi penganiayaan brutalnya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali.
Selanjutnya, Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Saat itu David menyampaikan tak bisa memeragakan sikap tobat. Mario pun meminta rekannya Shane Lucas untuk mencontohkan sikap tobat tersebut. Ketika David dalam posisi push up, Mario menendang, memukul hingga menginjak kepala korban. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan penyidik menemukan bukti bahwa penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi dan kawan-kawannya kepada David sudah direncanakan sejak awal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pada awal pemeriksaan, penyidik menjerat Mario dan Shane dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Jungto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dendi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Berdasarkan temuan fakta-fakta itulah, penyidik kemudian menambahkan pasal baru. Di samping itu, polisi menaikkan status AG 15 tahun dari semula sebagai saksi anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Dalam proses ini bisa beriringan ya. Proses awal dengan adanya penganiayaan terhadap korban anak sudah bergulir, berjalan, teman-teman media sudah memonitoring sampai dengan adanya rekonstruksi. Kemudian hari ini tadi adanya pemeriksaan dari psikolog forensik, Apsifor ya, berkolaborasi, interprofesi ya. Tadi saya sampaikan, segala sesuatu keterangan pernyataan tentu akan didengar dan kemudian dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Tentu ini teknis ya, proses penyidikan. Proses dengan laporan ini bisa bersamaan ya, karena ini satu rangkaian dalam suatu peristiwa walaupun ada suatu dugaan ya, suatu dugaan laporan terkait dengan pencemaran nama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak pengajuan perlindungan dari AG kekasih Mario Dandi. Namun berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yang menyatakan siap untuk melindungi AG. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menegaskan untuk tidak boleh adanya diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Ia menegaskan jika AG memang membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan pendampingan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebut. Aris menambahkan pihaknya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak meskipun berstatus sebagai pelaku. Mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, ia memastikan Komnas PA tidak akan memberikan perlindungan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas, sebab keduanya sudah lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai orang dewasa. Diketahui sebelumnya bahwa LPSK menolak memberikan perlindungan pada AG. Pengacara AG Manggata Toding Alo mengatakan pihaknya tidak mendapat penjelasan soal alasan LPSK menolak memberikan perlindungan kepada AG. AG diketahui merupakan pelaku kasus penganiayaan berencana terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora. Menurut Manggata, LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seorang terdakwa dalam kasus lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada pacar Mario Dandi berinisial AGH dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Kabar itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Meski begitu, Susi belum merinci alasan pihaknya menolak permohonan perlindungan tersebut. Sedangkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan syarat perlindungan AGH ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 281 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Beredar
beredar video aksi Mario Dandi yang latihan tinju di sebuah rumah. Diduga rekaman latihan tersebut direkam sebelum dirinya melakukan penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam video ini Mario Dandi terlihat melakukan latihan tinju dan berkali-kali memukul samsak. Ia tampak hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat dan telanjang dada. Tak hanya melakukan pukulan tinju, Mario Dandi juga mengeluarkan beberapa tendangan dengan tenaga yang cukup kuat. Tendangan ini pula yang terekam dalam rekaman viral saat David dianiaya dan ditendang berkali-kali hingga terkapar. Video viral tersebut diunggah di media sosial pada Minggu 12 Maret kemarin. Diketahui sebelumnya bahwa sebelum menganiaya David, Mario Dandi memang sempat mengajak korban untuk berduel. Hal ini terungkap dari rekonstruksi yang dilakukan di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret lalu. Ajakan duel ini diungkapkan Mario saat dirangkul atau merangkul David sambil berjalan menuju TKP. Mario Dandi juga terlihat merokok saat peristiwa terjadi. Namun David sendiri enggan meladeni permintaan Mario untuk berduel dengan alasan tidak sepadan. Hal ini yang berujung Mario Dandi menganiaya korban pada Senin 20 Februari malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial, Mario menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang hingga menginjak korban dan berujung bahwa korban menderita luka serius hingga sempat mengalami koma. Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dikabarkan belum pernah menjenguk sang anak Mario Dandi yang kini ditahan karena kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Padahal Rafael Alun selama ini sering bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit boxnya yang belakangan telah diblokir oleh PPATK. Dilansir Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh pengacara Mario, Dolfi Rompas dalam keterangannya pada Senin 13 Maret. Dolfi mengatakan sejak kliennya ditahan kurang lebih 20 hari, belum ada satupun keluarga yang menjenguknya, termasuk sang ayah. Sebagaimana diketahui saat ini Mario Dandi harus menghadapi proses hukum imbas aksi brutalnya yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma. Buntut dari kasus Mario Dandi ini, harta tak wajar milik sang ayah dan ratusan pegawai Kemenku terungkap ke publik. Sementara itu, tindakan Rafael yang kerap bolak-balik ke bank untuk mengecek deposit box atau tempat penyimpanan harta berharganya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu 12 Maret lalu. PPATK lantas bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran deposit box tersebut. Dari hasil pemeriksaan, deposit box tersebut berisi uang senilai 37 miliar rupiah berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ada dugaan bahwa uang ini merupakan hasil suap, namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini buka suara terkait rekonstruksi penganiayaan terhadap kliennya. Ia mengungkapkan Mario Dandi sang pelaku melakukan serangkaian kebohongan saat rekonstruksi itu digelar. Hal itu diungkapkan oleh Melissa Anggraini melalui unggahannya di Twitter pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut, Melissa mengatakan Mario sudah berbohong sejak awal adanya pelecehan yang dilakukan oleh David kepada AG. Namun saat rekonstruksi, Mario justru mengakui AG sebagai adiknya. Selain itu, Melissa juga menyoroti umpatan-umpatan yang dilayangkan Mario saat menganiaya David. Kata-kata kasar yang dilayangkan Mario tidak merujuk terkait adanya pelecehan seksual. Melissa pun menilai bahwa sejak awal Mario hanya ingin membuktikan kepada AG bahwa dirinya lebih hebat dari David. Selain itu, kebohongan lain soal kedatangan satpam saat penganiayaan pada David terjadi, di mana Mario mengaku sedang melakukan COD dengan David.
Kebohongan yang lain terkait kata-kata free kick yang disebut berasal dari mulut Shane Lucas. Namun hal itu sempat ditepi Shane saat rekonstruksi. Shane menyebut bahwa bukan dirinya yang berkata free kick sebelum Mario menendang David dengan kencang. Namun di BAP Mario mengatakan bahwa Shane lah yang mengatakan kata tersebut. Selain itu, kebohongan lain yang dilakukan Mario adalah saat ia menanyakan kondisi David berulang kali tanpa memperdulikan keadaan sang ayah Rafael Aluntri Sambodo ataupun pacarnya AG. Bahkan kata pengacara Mario, kliennya belum mengetahui jika sang ayah sudah dipecat dari ASN. Selain itu, Mario juga dikabarkan belum dijenguk keluarga padahal sudah hampir 3 pekan di penjara. SL, Den, enak banget main bola ya, seperti sambil ngeledek. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Enggak. Bukan saya. Bukan. Ini BAP-nya seperti ini. Ini kan nanti di BAP-nya kita perbaiki. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap AG, 15 tahun, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio 20 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Terkait hal itu, kuasa hukum AG Mangata Todingalo menyayangkan sikap LPSK yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan tersebut. Itu karena hingga kini pihak AG belum menerima alasan dari LPSK mengapa menolak permohonan tersebut. Padahal Mangata mengatakan saat mengajukan permohonan kliennya masih berstatus sebagai saksi. Di samping itu, Mangata menjelaskan LPSK tidak perlu repot-repot untuk memberikan rekomendasi agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak atau P3A. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Korban atau LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG 15 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Lebih lanjut, kata Hasto, pasal 28 ayat 1 huruf A mengatur tentang sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban, serta huruf D terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Dalam permohonan ini, Hasto menyatakan status hukum dari AG tidak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Dalam hal ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk 2 instansi terkait dalam hal ini Kementerian P3A dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tanya itu terkait hak AG dalam proses peradilan pidana nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya, kata Hasto, AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa tidak, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan
untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilannya sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya hak anak. Itu yang paling penting. Selain permohonan yang tidak dikabul ini, selain di bawah umur tuh apa aja sih Pak? Selain itu? Ya kan ada syarat-syarat juga. Ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Jadi sekali lagi dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri gitu. Di dalam apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak sendiri. Sehingga kita rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menolak pengajuan perlindungan yang diajukan AG 15 tahun, kekasih dari Mario Dendi Satrio atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Nengtyas pada Selasa 14 Maret 2023. Susi belum menjelaskan secara detail alasan penolakan permohonan AG yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Sebab ia menyarankan agar detailnya bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmadi membenarkan bahwa keputusan LPSK itu telah dibuat pada Senin 13 Maret 2023. Ahmadi membeberkan permohonan perlindungan ditolak lantaran tak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Pasal tersebut mengatur terkait syarat formil perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Meski menolak permohonan AG, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA dengan tembusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. LPSK mengeluarkan rekomendasi untuk dua instansi terkait, dalam hal ini Kementerian PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Rekomendasi tersebut dikeluarkan agar kedua pihak tersebut dapat memberikan pendampingan terhadap AG. Tak hanya itu, terkait hak AG dalam proses peradilan pidana, nantinya juga dipastikan dapat terpenuhi dalam statusnya sebagai tersangka yang masih anak-anak. Khususnya AG sebagai anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh anak berinisial AG. Dalam hal ini terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dendi, anak mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan. Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin 13 Maret kemarin. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tak memenuhi syarat perlindungan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf A dan huruf D. Hasto menyatakan dalam permohonan ini, status hukum dari AG tak termasuk dalam subjek perlindungan LPSK. Pak Ahmadi izin untuk terkait permohonan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sebelumnya mengajukan perlindungan seperti apa Pak? Ya, memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio 20 tahun menganiaya David 17 tahun secara brutal. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqan.
Mario Dandi Satrio yang merupakan pelaku kasus penganiayaan terhadap korban bernama David Ozora kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari. Mario Dandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak 20 Februari 2023 lalu, namun kini Mario Dandi telah dipindahkan penahanannya ke Rutan Polda Metro Jaya seiring dengan kasus penganiayaannya yang kini juga telah dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengacara Mario Dandi, Dolvi Rompas mengungkap, selama mendekam lebih dari 2 pekan di dalam tahanan, Mario Dandi belum juga dijenguk oleh anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya itu saja, rupanya Mario Dandi juga belum mengetahui tentang kasus ayahnya yang dicopot dari jabatannya sebagai pejabat pajak di Kementerian Keuangan buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun. Tak terlihat menjenguk Mario Dandi, rupanya ayah Mario Dandi, Rafael Alun, malah sibuk dengan deposit boxnya senilai 37 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, Rafael Alun sempat bolak-balik ke bank untuk melihat dan membuka deposit box miliknya. Ternyata kekayaan Rafael Alun telah diketahui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK kemudian memblokir deposit box milik Rafael Alun tersebut. Tidak hanya memblokir deposit box Rafael Alun, PPATK juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dasar hukum untuk membuka safe deposit box Rafael Alun. Pasalnya, untuk membuka deposit box memerlukan dasar hukum dan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Usai berkoordinasi dengan KPK, PPATK kemudian membuka deposit box milik Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dan setelah dibongkar, deposit box tersebut berisi uang sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Milik David. Namun Polda Metro Jaya segera memanggil 4 orang saksi penguat yang disebut mengetahui perencanaan Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trudedo Wisnu Andiko mengatakan saat ini jadwal pemeriksaan itu masih disusun oleh penyidik Senin 13 Maret. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan 4 saksi penguat perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi CS, penyidik masih melakukan tentunya menunggu adanya proses pemanggilan terhadap 4 saksi tersebut. Meski demikian, Trunoyono belum menyebut siapa saja sosok 4 orang yang akan dimintai keterangannya untuk menguatkan soal perencanaan pembunuhan terhadap David Ozora 17 tahun. Mencontohkan atau memeragakan Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 orang sebagai saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora 17 tahun. Keempat saksi tersebut diduga mengetahui perencanaan penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Haryadi selesai rekonstruksi pada Jumat 10 Maret lalu. Pasalnya sebelum bersama tersangka Shane Lucas 19 tahun, Mario Dandi sempat menghubungi teman-temannya yang lain. Mario memberitahukan akan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David. Selain itu, Kombes Hengki juga akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk bisa meminta keterangan saksi. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. 80 Undang-Undang PPA Berikut dengan wawancara ancaman kami hukuman bersama 12 Kapolres Metro tahun Jakarta penjara. Selatan Kombes Ade Ari. Selain itu, teman Mario Dandi bernama Shane Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AGH juga diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, AG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA dengan dan atau pasal 35 ayat 1 junto pasal 35 pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 junto pasal 56 KUHP.
Kemudian Belakangan Agi tersangka resmi ditahan oleh S penyidik Polda Metro Jaya, ditahan di ruang khusus bertanya, anak Lembaga Penyelenggara "Ya sudah, mana Kesejahteraan HP lu?" Sosial atau LPKS dalam Kemudian kasus tersebut. tersangka MDS menjawab, "Nih HP gua." Kemudian sesampainya di Diketahui saat ini Mario Dandi terlibat dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Namun kini ia tersandung masalah baru setelah dilaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh wanita bernama Anastasia Pretia Amanda alias APA. Nama APA juga cukup sering disebut dalam kasus penganiayaan David lantaran dianggap sebagai wanita pembisik Mario Dandi. Terkait namanya yang ikut terseret, Amanda membuat laporan itu karena merasa tak terlibat sama sekali dalam penganiayaan David. Amanda mengaku tidak pernah memberikan informasi soal perlakuan tak baik D terhadap kekasih Mario AG 15 tahun seperti yang dituduhkan. Laporan itu telah masuk ke kepolisian pada 14 Maret 2023 lalu. Kuasa hukum Amanda Enita Edia Laksmita mengatakan Mario sempat bertemu dengan kliennya sebelum penganiayaan terjadi. Pertemuan itu dilakukan pada 20 Februari. Mario mendatangi Amanda yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Namun Amanda mengaku hanya bertegur sapa dengan Mario dan tidak membicarakan masalah AGH dengan David sama sekali. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, soal laporan pencemaran nama baik, kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas menilai langkah yang diambil Amanda tidaklah tepat. Dolfi menyebut Mario tak pernah mencemarkan nama baik Amanda. Meski begitu, pihaknya siap menghadapi laporan tersebut. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari AD ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Kabar soal pengemudi mobil BMW kabur seusai mengisi bensin di SPBU kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 2021 lalu kembali mencuat. Sebuah akun Twitter menyebut jika pengemudi mobil tersebut ialah Mario Dandi, pelaku penganiayaan David. Terkait kabar ini, aparat kepolisian buka suara. Awalnya saat ditelusuri, para petugas SPBU mengaku mengingat persis kejadian sopir BMW kabur seusai mengisi bensin. Namun mereka tak mengetahui wajah pelaku. Menurutnya, meski polisi berhasil mengidentifikasi identitas sopir BMW, aparat tak menghadirkannya saat proses mediasi. Sementara Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmara saat konfirmasi tak bisa memastikan identitas pengemudi tersebut. Pasalnya, sang pengemudi BMW tak
tak pernah diperiksa secara resmi oleh kepolisian. Kejadian itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga pelaku juga bersedia membayar kerugian sebesar Rp602.000. Oleh karena itu, kasus tahun 2021 lalu tersebut tak tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Sementara alasan kepolisian tak memproses hukum pengemudi BMW lantaran motifnya hanya iseng belaka. Anastasia Pretya Amanda alias APA 19 tahun, mantan kekasih Mario Dendi Satrio, terseret kasus penganiayaan yang terjadi pada David Ozora. Diketahui buntut dugaan keterlibatannya ini, pihak kampus tempat APA kuliah telah melakukan pemanggilan padanya. APA